Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sering sampaikan, banyak yang mungkin mencoba melakukan macam-macam pada kita. Tapi kita yakin, insya Allah kita dijauhkan dari pihak-pihak yang zalim pada kita. Biarkan mereka yang zalim itu saling repot satu sama lain. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat populer yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa dalam berita reaksi. Kali ini saya akan mereaksi sebuah berita yang dirilis oleh Detik.com. Hadiri deklarasi relawan KIP di Semarang, Anies .2 biar yang zalim saling repot. Judulnya mengerikan, ngeri-ngeri sedap. Saya ingat waktu ada ceramah di Depok, itu memang bahwa ada seorang ustadz yang mendoakan bahwa intinya bahwa biarlah makar Allah itu yang akan berjalan. Kita sebagai manusia atau hambanya kita tetap berusaha, karena Allah akan membuat orang-orang zalim itu sibuk dengan orang zalim juga. Nah, ini mungkin ada kaitannya, karena memang kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyadarkan para orang-orang zalim yang sedang berkuasa di negeri ini. Tapi kayaknya mereka asik-asik aja, mungkin pura-pura micek, budek, dan dablek. Jadi nggak salah bila Anies dalam pidatonya itu mendoakan biarlah yang zalim saling repot. Kita langsung bacakan. Semarang. Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan hadir dalam deklarasi relawan kuning hijau biru atau KIP di Semarang hari ini. Di hadapan relawan, Anies berbicara tentang tantangan yang besar. Deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Capres 2024 itu dilaksanakan di lapangan PRPP Jawa Tengah Semarang Minggu 20 Agustus 2023. Tak hanya relawan KIP, sejumlah relawan Anies yang lain juga ikut hadir, termasuk dari Gerakan Pemuda Kabah atau GPK. Seperti kita ketahui bahwa yang menjadi pionir untuk mendeklarasikan dirinya ketika P3 itu di DPP-nya bergabung kepada PDI itu, nah itu GPK di Jawa Tengah, khususnya di Purworejo, itu langsung dia mendeklarasikan dukungannya dan siap memenangkan Anies di Jawa Tengah. Nah, ini cukup membuat repot karena kebetulan di Jawa Tengah ini kan konon katanya itu kandangnya banteng. Pantauan Detik Jateng di lokasi terlihat massa relawan memadati tempat deklarasi tersebut. Banyak peserta yang mengibarkan bendera PKS, GPK, dan ada yang membawa bendera P3. Bahkan menurut rekan kami yang di lapangan, ada pula akar rumput dari sejumlah partai, diantaranya itu dari Partai Amanat Nasional, dari Gerindra, dan bahkan dari Golkar. Mereka tumplek-blek di lapangan PRPP. Ya, mudah-mudahan inilah sinyal yang baik
untuk Anies Rashid Baswedan menuju kursi kepresidenan tahun 2024 mendatang. Kita doakan saja semoga lancar dan tidak ada halangan. Bahkan ya di luar umat Islam pun banyak yang mendoakan agar Anies Rashid Baswedan segera menduduki singgasananya sebagai orang nomor 1 di tanah air. Hadir juga Presiden PKS Ahmad Saiku, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali, Bendahara Umum Demokrat Renvil Antonio, dan putra ulama karismatik almarhum Maimun Zubair Muhammad Wafi Maimun atau Gus Wafi. Kita berkumpul di sini untuk meneguhkan deklarasi yang disampaikan tadi oleh koalisi KIB. Adalah gerakan arus bawah. Mereka bergerak dengan menggunakan hati nurani. Mereka mengambil sikap bukan karena tekanan, bukan karena iming-iming, tapi karena kepercayaan untuk perubahan yang bisa terjadi, kata Anies dalam orasinya. Anies juga menyebut soal tantangan besar untuk mewujudkan perubahan, namun dia percaya tantangan tersebut bukan tantangan yang berat. Alhamdulillah. Kita tahu tantangan yang kita hadapi itu besar, tapi bukan tantangan yang berat. Insya Allah tantangan besar akan terasa ringan karena kita jalani dengan niat yang baik, bersama dengan orang-orang yang baik, dengan cara yang baik, untuk tujuan yang baik. Insya Allah jadi ringan lanjutnya. Alhamdulillah. Anies kemudian mengajak relawan untuk bersolawat. Solawat yang dilantunkan bersama itu adalah solawat asikil. Kita yakin insya Allah kita dijauhkan dari pihak-pihak yang zalim pada kita. Biarkan mereka yang zalim itu saling repot satu sama lain. Kita solawat asikil ya. Tutup Anies Rashid Baswedan. Baik, saya hanya ingin mengomentari bahwa dengan gebrakan Anies Rashid Baswedan di Jawa Tengah ini, kita hanya menunggu robohnya kandang banteng di Jawa Tengah. Karena seperti kita tahu bahwa akar rumput dari berbagai partai politik yang ada di Jawa Tengah yang konon menguasai Jawa Tengah sudah tumplek-plek di lapangan PRPP Semarang, Jawa Tengah. Mereka saling kait-mengkait, bahu-membahu, dukung-mendukung untuk mengantarkan putra terbaik kita, yaitu Anies Baswedan, untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 hingga 2029. Sekali lagi, bravo Bro Anies. Sebelum kita tutup, kita dengar bersama-sama pidato Anies Baswedan di lapangan PRPP Semarang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berkumpul bersama di sini. Kita meneguhkan bahwa insya Allah kita akan bisa mendorong bersama perubahan untuk persatuan, perubahan untuk keadilan, perubahan untuk kebaikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi kita kumpul sama-sama di sini meneguhkan, dan deklarasi yang disampaikan tadi oleh koalisi KIB, kuning, hijau, biru, adalah gerakan arus bawah. Mereka bergerak dengan menggunakan hati nurani. Mereka mengambil sikap bukan karena tekanan,
bukan karena iming-iming, tapi karena kepercayaan untuk perubahan yang bisa terjadi di negeri ini. Karena itulah mereka bergerak tanpa ada rasa khawatir. Berani itu bukan karena nekat, berani itu karena sadar bahwa benar. Berani karena benar. Itulah sebabnya mereka memilih jalur yang menantang, jalur yang penuh dengan berbagai macam hambatan, tapi mereka lewati terus. Insya Allah KIB ini makin luas jangkauannya, makin besar juga masyarakat yang terjangkau oleh semua. Dan buat kita semua yang berkumpul di sini, kita tahu tantangan yang kita hadapi itu besar. Tantangannya besar, tapi bukan tantangan yang berat. Insya Allah tantangan yang besar itu akan terasa ringan. Kenapa? Karena kita jalani dengan niat yang baik, bersama dengan orang-orang yang baik, dengan cara yang baik, untuk tujuan yang baik. Insya Allah jadi ringan perjuangan. Dan itu sebabnya saya sering sampaikan, banyak yang mungkin mencoba melakukan macam-macam dari kita, tapi kita yakin insya Allah kita dijauhkan dari pihak-pihak yang zalim pada kita. Biarkan mereka yang zalim itu saling repot satu sama lain. Kita salawat azhir ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa al-khili ghalibin li ghalibin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa al-khili ghalibin li ghalibin. Sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhbirni zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah mereka-mereka yang zalim saling repot satu sama lain dan dijauhkan dari kita semua. Shallu ala Nabi. Sekalian, perjalanan kita ini kita menginginkan ada perubahan. Mengapa kita ingin ada perubahan? Buat ibu-ibu semua di sini saya mau tanya, ayo sekalian, harga pangan murah atau mahal? Mau diteruskan atau diubah? Mau pangannya mahal terus? Mau diubah? Jadi apa? Karena itu kita perlu perubahan. Kita terasa tidak kalau biaya pendidikan itu murah atau mahal? Mau diteruskan? Mau terus jadi mahal? Harus apa? Jadi apa? Kita ingin pendidikan terjangkau buat semuanya. Betul? Kita sering sekali merasakan kalau ada yang sakit, membutuhkan pelayanan kesehatan, mudah atau sulit? Murah atau mahal? Mau diteruskan? Mau dilanjutkan? Perlu apa? Insya Allah kita dorong perubahan buat ini. Ini anak-anak muda sudah sekolah, sudah kuliah. Sesudah itu mereka kepengen kerja. Lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Mau diteruskan? Teruskan sulit mau? Perlunya apa? Insya Allah kita siapkan lapangan pekerjaan yang luas. Bapak sekalian, 4 ini yang harus kita konsentrasikan. Karena rakyat kita semua kepingin agar makanan yang datang ke rumah kita harganya terjangkau, harganya stabil, betul tidak? Kita kepingin anak-anak kita dapat pendidikan yang berkualitas hingga tuntas, betul tidak? Kita ingin warga kita itu sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan bila sakit dapat pelayanan dengan baik sampai sembuh. Jangan
sampai sakit masuk rumah sakit malah tak jadi miskin, tak boleh ya. Banter banget dengan ini. Gue hafal ya, nonton di YouTube pasti nonton ya. Jadi sekalian, kita mengikhtiarkan sederhana sekali. Ini bukan soal menggeser, mengganti orang, seseorang, partai atau bukan. Kita ingin rakyat Indonesia semuanya mendapatkan kesetaraan kesempatan untuk bisa hidup yang layak, untuk dapat pendidikan baik sampai tuntas, untuk dapat pelayanan kesehatan yang baik dan lapangan pekerjaan. Sesederhana itu. Apalagi di Jawa Tengah sini. Di Jawa Tengah sini, dari 1 dari 8 pengangguran ada di Jawa Tengah. 1 dari 8 pengangguran ada di Jawa Tengah. Dan itu artinya di provinsi ini negara harus hadir untuk membantu menyiapkan lapangan. Jadi dengan itu insya Allah kita sama-sama dorong. Saya pesan kepada semua para aktivis, para relawan, kita mengikhtiarkan perubahan bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai, bukan 3 partai, bukan 4 partai. Ini adalah untuk setiap keluarga yang ada di Indonesia. Betul tidak? Jadi saya minta kepada semua para relawan, siap untuk menjangkau seluruh warga Jawa Tengah? Siap menjangkau semua? Siap untuk mendatangi kampung-kampung dan desa-desa? Siap menjangkau seluruh tetangga? Saya minta kepada semua jangkau, dan antar relawan harus kerjasama, harus kerja solid. Lalu relawan-relawan dengan partai politik harus kerja bersama. Siap? Harus apa? Kerja. Harus apa? Kerja harus kerjasama. Tidak mungkin dikerjakan sendirian. Ini adalah hal yang harus kita kerjakan bersama-sama. Insya Allah dengan cara itu maka perubahan akan bisa terjadi di tempat ini. Yang terakhir saya ingin sampaikan terima kasih pada semua yang hadir. Ibu sekalian, ini adalah hari Minggu. Ibu dan Bapak punya pilihan. Hari Ahad, Ibu Bapak punya pilihan. Berada di mana? Berada di rumah santai-santai, nonton TV, main-main, ngobrol, ngopi. Dan Ibu Bapak tidak memilih itu. Ibu Bapak milih untuk hadir lapangan ini berpanas-panasan. Karena apa? Karena Ibu Bapak tidak mau menjadi penonton saja. Ibu Bapak mau menjadi pendorong perubahan di Indonesia. Yang hadir di tempat ini adalah para pejuang yang mau mendorong perubahan. Kita boleh berbangga, insya Allah itu menjadi catatan amal soleh kita, bahwa kita tidak tinggal diam. Kita tidak cuma menonton dari samping, kita justru datang, memilih berjuang, dan nanti pulang sampaikan kepada seluruh keluarga dan warga yang ada di kampung dan desa Anda semua tinggal. Sampaikan, saya baru kembali dari sebuah perkumpulan untuk perubahan, untuk keadilan, untuk kebaikan bagi Indonesia. Terima kasih, salam sekali lagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu aja dari saya, Yadi Muhammad. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika umat Islam ini semangat ngajinya, tablik akbarnya, baca kitabnya, maulidnya, bagaimana kalau ada yang sakit? Bagaimana kalau ada yang mau melahirkan, tidak mampu, rumah sakit mahal? Apa solusinya? Apa selesai dengan ceramah, tausiah, kultum? Tidak selesai. Tapi kalau udah cerita rumah sakit ini terbayang mahal, besar biayanya. Masya Allah, tabarakallah. Rumah sakit Al-Ma'unah
yang ada di Pasuruan. Hanya kita support dengan program Rp10.000. Saya ulang sekali lagi, hanya kita transferkan Rp10.000, kita sudah mensupport pendirian, pengelolaan Rumah Sakit Al-Maunah. Mari kita support dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening, catat baik-baik, BCA 0898 999 222. Sekali lagi, 0898 999 222. Bukan nomor rekening pribadi, atas nama YAY Al-Maunah Sunniyah Salafiyah. Apa yang kita berikan bermaslahat, manfaat untuk orang banyak sampai hari kiamat. Mungkin ilmu kita tidak ada, kita bukan ulama, kita bukan habib, kita bukan kiai, tapi kita sudah membantu umat Sayyidina Muhammad SAW. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan pula urusannya pada hari kiamat. Pertolongan Allah itu pasti turun, tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhi, selama dia mau menolong saudaranya. Hanya Rp10.000. Jangan lupa, kita akan mati, kita akan menghadap Allah, semua akan tinggal. Inilah yang akan kita bawa bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.